Pembangunan gedung UPT RSBL Kediri tahap 2 di Desa Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah diresmikan Gubernur Jatim Kofifa pada Rabu 21 Januari 2026 yang lalu. Proyek APBD Jawa Timur tahun 2025 yang senilai 18,1 miliar dikerjakan oleh PT Devani Energi Indonesia dari Surabaya dengan jangka waktu 178 hari kalender. Saya Omega Wicaksono akan mewawancara langsung Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri serta keluarga penerima manfaat. Simak videonya sampai selesai ya. Saat ini saya bersama dengan Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Bapak Muhammad Yusron Ansori. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih atas waktunya untuk bersedia di wawancara. Sama-sama. Oke. Kita langsung aja Pak ya. Oke, bagaimana proses perencanaan pembangunan gedung UPT RSBL Kediri tahap 2 ini? Bisa saya jelaskan di sini bahwa perencanaan pembangunan UPT ini sudah dimulai dari tahun 2022. Pelaksanaannya adalah Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan penyedia yang memenangkan tender waktu itu adalah PT Dewi Permata Mandiri untuk proses perencanaan. Pada tahun 2023 oleh pihak Dinas PU Cipta Karya diserahkan ke Dinas Sosial hasil perencanaan itu. Jadi DED-nya diserahkan ke Dinas Sosial. Nah, sama Dinas Sosial, DED tersebut digunakan untuk pengusulan anggaran di tahun 2024. Dan waktu itu terrealisasi, tapi hanya untuk pagar keliling dan satu bangunan ruang isolasi. Nah, yang tahap 2 itu baru di tahun 2025 karena melanjutkan di tahap satunya karena satu dokumen perencanaan ya. Jadi tidak bisa terpenuhi satu sekaligus, tapi beberapa tahap. Ya keinginan kita kemarin tahap 2 selesai semua. Ternyata tidak bisa, makanya nanti kemungkinan akan diusulkan kembali di 2027. Jadi 2025 itu kita dapat alokasi anggaran sebesar untuk konstruksi 21, sekian. Tapi ketika ditenderkan dengan penawaran 18,1 dan itu pemenangnya adalah PT Devani Energi Indonesia. Berapa luas gedung UPT RSBL Kediri tahap 2 yang baru dibangun, Pak? Kalau per gedungnya saya tidak hafal ya, tapi insya Allah totalnya itu sekitar 3.116 meter persegi total bangunannya untuk di tahap 2 ini. Oke. Oh ya, saya jelaskan lagi terkait dengan tahap 2 ini. Masih terdapat bangunan yang belum dilaksanakan, istilahnya masih nanti untuk tahap ketiga ya, karena yang turun belum semuanya. Kita masih nyisakan satu asrama untuk asrama wanita, lalu ada gedung serbaguna, lalu ada pavilion. Itu pavilion itu fungsinya nanti untuk PM yang memang sudah bisa layak untuk kita kembalikan ke keluarga. Itu nanti tempatnya ada di pavilion itu. Jadi nanti sistem pengasuhannya beda, cara makan mereka sudah tidak lagi di ruang makan tapi di asrama, mandinya sudah tidak lagi pakai shower tapi sudah pakai gayung seperti itu gitu. Jadi menggambarkan bahwa nanti di rumah mereka seperti itu bisa udah siap ke masyarakat, untuk terjun di masyarakat atau kembali keluarga seperti itu. Kantor ini juga nanti ada bangunan baru. Kemarin memang kami tinggal karena kita fokuskan pengembangan ke asrama untuk menampung saudara kita yang mengalami gangguan jiwa.
Jadi memang kita fokuskan di asrama memang dengan kapasitas 300. Dan saat ini kita sudah mencapai di kapasitas optimal 300. Meskipun kondisi nyatanya sekarang 305. Ini data dari teman-teman. Siap. Sudah tadi yang 305 Pak, lebih 5 sudah. Ya mau gimana lagi? Karena mereka sesuai dengan kewenangan kita bahwa penyandang masalah sosial yang memerlukan rehabilitasi dalam panti itu kewenangannya ada di provinsi. Jadi karena kita ini di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ya mau nggak mau. Siapa kontraktor pelaksana dan berapa nilai kontrak pembangunan gedung UPT RSBL Kediri tahap 2 ini, Pak? Berdasarkan proses tender yang dilaksanakan oleh pihak BPJ ya, melalui Pokja ya, Pokja seperti itu. Kemarin yang ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang adalah PT Devani Energi Indonesia dengan nilai kontrak 18,1 dari pagu anggaran sekitar 21, sekian. Apa rencana jangka panjang untuk orang dengan gangguan jiwa setelah memiliki tempat tinggal baru yang nyaman dan layak? Begini, kalau dikatakan tempat tinggal yang baru itu kan berarti kita peruntukkan untuk mereka. Bukan tempat tinggal tapi tempat layanan baru. Ya, ini saya tuliskan di sini ya. Okay. Tempat layanan yang baru. Kenapa kita buat tempat layanan baru ini? Sesuai dengan hashtag Dinas Sosial bergerak berdampak. Jadi ketika kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu harus ada dampaknya. Dampak utama di sini adalah bahwa kita lebih memanusiakan para penerima manfaat di sini. Selama ini kalau jenengan melihat ya tidak tega sebenarnya. Selama 2 tahun saya di sini melihat seperti tidak tega. Alhamdulillah dengan perhatian Ibu Gubernur, perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Sosial, ini yang saya rasakan. Akhirnya apa yang saya angan-angankan bisa terwujud melalui pembangunan asrama ini. Utamanya asrama saya katakan di sini. Meskipun di sana ada nanti ruang makan yang lebih mungkin lebih nyaman bagi mereka ya, karena ruang makan kita buat terbuka, lalu klinik untuk layanan kesehatan kita juga sudah memiliki yang bisa kita operasionalkan nanti di tahun ini. Jadi yang kita harapkan dampaknya adalah mereka dapat kita perlakukan lebih manusiawi sehingga mereka bisa lebih cepat beradaptasi ya, sembuh gitu, lebih cepat pulih kondisi mental sosialnya, sehingga juga dengan demikian akan lebih cepat bisa kita resosialisasi, kita kembalikan ke keluarga dan masyarakat. Itu jangka panjangnya kami, sehingga kalau mereka cepat pulang yang memerlukan layanan lainnya yang mereka juga terkena sakit seperti itu bisa juga mendapatkan layanan. Bisa cepat kesini. Antriannya banyak sekali kita ini. Ini dari kemarin dari Ponorogo itu ada 3 orang pasung. Itu belum bisa kita layani karena masih di rumah sakit ya. Sementara ini masih di rumah sakit. Itu nantinya kemana kalau bukan kita? Kalau nggak ada yang pulang, mau kita sesuaikan lebih nggak manusiawi lagi. Seperti itu. Makanya kita harapkan memang dengan adanya fasilitas yang baru ini akan bisa mendongkrak kesembuhan mereka, waktu pemulihan mereka. Kita di sini melayani 300 sebenarnya kita kuota kita ini. Kuota 300 sebenarnya. Cuman saat ini sampai dengan tanggal 10 ini posisi sekarang di 305. Ini yang paling banyak itu dari Kabupaten Kediri karena lokasi kita di sini. Lalu Kabupaten Madiun, Magetan itu lebih dari 20.
Yang lainnya itu 10, ada yang 15, 14. Yang dari Kota Blitar itu 1, Lamongan 1, saudara 1, Kota Surabaya ada ini 1. Itu yang dengan yang apa namanya itu kabupaten-kabupaten yang hanya 1 orang, ini menurut pemikiran saya kemungkinan perhatian keluarga sudah mulai baik kepada penyandang disabilitas mental. Ya, ODGJ itu tergolong di penyandang disabilitas mental. Mungkin lingkungan masyarakatnya sudah bisa menerima, sehingga mereka tidak memerlukan layanan dalam panti. Seperti itu. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu dari mana aja penerima manfaat yang ada di sini? Wilayah kerja dari UPT RSPL Kediri ini itu mulai dari Gresik ke barat, lalu Tuban ke selatan, lebih kurang 21 kabupaten kota untuk yang apa itu menjadi wilayah kerja UPT RSPL Kediri. Sedangkan 17 kabupaten kota lainnya itu ikut di UPT RSPL Pasuruan. Oh ya, ini saya sampaikan meskipun apa itu kepastiannya masih menunggu apa namanya itu berlakunya peraturan gubernur yang baru. Di Madura kemungkinan nanti juga ada UPT RSPL, yaitu pengalian dari UPT PSPR, pelayanan sosial bina remaja yang ada di Pamekasan, itu rencananya nanti alih fungsi menjadi UPT RSPL. Seperti ini, laras seperti ini. Nah, ini masih tahap penyesuaian terkait dengan sarprasnya, meskipun kegiatan pelatihan untuk remaja terlantarnya juga jalan di tahun ini. Insya Allah 2027 atau nunggu nanti perubahan RPJMD ya, karena kita keterkaitannya di sana nanti terkait dengan apa namanya itu regulasinya dan juga untuk penganggarannya. Jadi kita untuk apa? Kita menunggu perubahan RPJMD untuk bisa kita jalankan sesuai dengan Pergub kalau memang nanti sudah ditandatangani. Kalau misalnya Pamekasan juga jadi RSPL, kemungkinan wilayah kita juga akan berkurang. Sehingga ada daerah-daerah yang memang membutuhkan bisa untuk kita tambah kuotanya. Apa pesan Bapak untuk masyarakat yang akan memanfaatkan bangunan baru UPT RSPL Kediri? Memanfaatkan bangunan baru? Ya, yang akan memanfaatkan bangunan baru. Sebenarnya UPT atau panti itu mestinya jadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir, kenapa? Karena sebaik-baiknya layanan di dalam panti itu masih lebih bagus, lebih baik ketika itu dilaksanakan oleh keluarga sendiri. Jadi apa itu yang tahu permasalahan awalnya, lalu apa namanya itu yang bisa mendekati secara utuh itu keluarga, dan itu salah satu pendukung utama dalam proses penyembuhan mereka, proses pemulihan kondisi gangguan jiwanya itu keluarga sebenarnya lebih cepat ya. Monggo ketika itu memang harus dilaksanakan di dalam panti, kami siap. Mereka yang memang tidak mampu secara ekonomi, karena biar bagaimanapun beban bagi keluarga ketika ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan kejiwaan, itu pasti akan menjadi tambahan beban. Obatnya, wirawirinya, ketika mereka misalnya apa itu suka jalan, berarti kita juga harus lebih perhatian ke mereka, kemana tadi, biasanya nongkrongnya di mana. Ketakutan kita juga mungkin nanti akan mengganggu, karena kita masih punya stigma ya di masyarakat ini bahwa ODGJ itu lebih suka mengganggu. Nah ini juga harus kita hapuskan stigma-stigma ini. ODGJ pasung, nah seperti itu. Harus dipasung karena dia akan mengganggu ketentraman, keamanan seperti itu.
lalu apa namanya itu ODGJ nggak bisa sembuh, bisa ada yang sekolah kok, yang dari sini keluar melanjutkan sekolah itu ada. Mantap. Nah, yang kerja ada, gitu loh. Dulu ada gadis, ya kalau saya bilang gadis terlalu besar ya, masih remaja lah, remaja sekitar usia-usia SMP gitu. Jadi apa namanya itu, waktu datang pertama kali ke sini, meja itu udah dijak-jak kalau orang Jawa bilang ya. Setelah naik-naik ke meja begitu. 4 bulan di sini alhamdulillah pulang. Setelah itu di tahun berikutnya dia melanjutkan sekolahnya. Kasihan kalau lihat sebenarnya. Cukup itu aja Pak wawancara dari kami. Terima kasih Bapak Muhammad Yusur Ansori selaku Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri yang dalam naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Mustafa, Direktur Cabang PT Devani yang melaksanakan kegiatan proyek gedung OPT RSBL Kediri. Gedung itu kita laksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Waktu pekerjaan 178 hari yang meliputi pada pekerjaan gedung ruang makan, pekerjaan gedung asrama pria, pekerjaan gedung klinik, pekerjaan gedung asrama wanita, pekerjaan gronteng dan rumah pompa, pekerjaan rumah dinas Kasubag 1, rumah dinas Kasubag 2, pekerjaan isolasi penyakit menular, rumah dinas kepala OPT, isolasi pria, gedung isolasi wanita, gedung genset atau ruang panel dan gudang, ada drainase, PJO, biopori, pematangan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Untuk pekerjaan kami alhamdulillah dengan BPK dan KPA sangat baik dalam melakukan koordinasi, rapat evaluasi yang diadakan setiap 2 minggu sekali, bahkan kadang tiap 1 minggu, sehingga bersama konsultan pengawas dan juga konsultan perencana, sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Dan juga saya berterima kasih kepada semua stakeholder yang sudah mensupport dan memperhatikan, memberi perhatian khusus untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Ibu siapa dan atas nama pasiennya siapa? Saya Yesi Terus asal dari mana? dari Wates, Wonorejo Wates, Kediri sini. Iya. Kapan mulai masuk di RSBL Kediri ini? Sekitar 2018. Saya ingin tahu kenapa. Dulu itu kerja di luar negeri. Hmm. Terus sempat mau nikah sama orang sana tapi tidak boleh. Terus jadinya ya gini. Awal mulanya itu. Iya. Kalau boleh tahu itu prosesnya berapa lama? Dari mulai kayak uring-uringan atau apa itu? Mungkin cuma hitungan bulan aja. Langsung. Iya. Dan ketiga, bagaimana pelayanan dan fasilitas yang didapat?
Pelayannya di sini baik. Dulu pernah dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada perubahan. 1 bulan, 2 bulan nanti kembali balik lagi, marah-marah lagi. Iya, terus dibawa. Marah-marahnya tuh sampai lempar-lempar atau pukul-pukul. Iya, marah-marah gitu. Itu masuk lempar. Iya. Fasilitas yang di sini, yang didapat di sini apa sih? Fasilitasnya di sini baik dan kami sekeluarga tidak dipungut biaya. Alasannya milih di sini tuh karena itu? Apa ada alasan lain? Karena udah dibawa kemana-mana, nggak ada perubahan, akhirnya dibawa ke sini, dicoba di sini. Dan alhamdulillah ada perubahan. Jadi ibu lebih tenang di sini. Iya. Dan di sini juga dekat sama rumah. Dekat. Iya. Oh, itu nomor 1. Kalau nengok cedak. Oh, iya, bisa tiap hari. Iya. Pembangunan gedung UPT RSBL Kediri tahap 2 dibangun pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi para penerima manfaat. Gedung baru yang berdiri di lahan seluas 2,7 hektar merupakan bentuk perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memanusiakan orang dengan gangguan jiwa. Saya Omega Wicaksono dalam program Disus Sentra Pos. Salam.